Halo semuanya, kembali lagi di channel kesayangan kita semua, Prasinema. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Satsujinki wo Kao Onna. Film ini dibintangi oleh beberapa aktor seperti Rin Asuka sebagai Kyoko, Airi Matsuyama sebagai Naomi, Suka Oshima sebagai Yukari, Hitomi Nakatani sebagai Haru, Kenji Mitsuhashi sebagai Fuyuki Tajima, Toshie Negishi sebagai Yukari Sakuragi. Film ini menceritakan tentang seorang perempuan bernama Kyoko yang dilecehkan secara seksual oleh ayah tirinya saat ia masih kecil, yang menyebabkan dia mengalami gangguan mental dan hidup di dalam dunia fantasi. Dia juga mempunyai banyak kepribadian untuk melindungi dirinya sendiri. Kyoko sekarang tinggal bersama 3 kepribadian lainnya, yang bernama Naomi, Yukari, dan Haru. Daripada berlama-lama, mari kita langsung ke alur ceritanya. Karena saya orang yang baik hati, ramah, dan tidak sombong, saya menyarankan kalian untuk menonton filmnya secara utuh terlebih dahulu. Karena isi dari video ini adalah konten full spoiler. Tapi untuk yang masih mau lanjut, ya udah. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Film ini diawali di mana ada seorang pria yang jatuh dari atas gedung dan mati seketika. Kemudian di atas gedung diperlihatkan sesosok anak kecil yang melihat ke arah mayat lelaki itu. Berpindah kepada seorang wanita, yang bisa disimpulkan bahwa anak tersebut adalah wanita ini, seorang wanita bernama Kyoko. Kemudian scene berpindah kepada seorang penulis buku yang bernama Tajima, yang sedang sibuk membuat buku karya tulisnya. Lalu Tajima terganggu oleh suara ketukan dari luar, yang setelah dibuka ternyata dia adalah Kyoko. Kyoko ingin meminta tolong karena celana dalamnya terbang dan kebetulan terjatuh di balkon belakang apartemennya. Kyoko mengatakan sebenarnya ini bukan celana dalamnya, tapi celana dalam teman sekamarnya. Kemudian Kyoko seperti mengenali lelaki tersebut. Ternyata memang benar. Kyoko menyukai karya tulis dari Tajima, dan singkatnya Tajima akan memberi pinjam karya bukunya yang sudah lama tak dijual di pasaran kepada Kyoko. Singkat cerita, Kyoko yang bekerja di salah satu restoran mendapatkan hadiah Valentine dari seorang koki restoran tersebut, dan dia pun membawa hadiah itu yang berupa minuman ke rumahnya. Mulai dari sinilah kita akan mengetahui berbagai macam kepribadian Kyoko. Kyoko masuk ke dalam rumahnya, dan muncullah seorang wanita dari kegelapan bernama Naomi, yang merupakan salah satu kepribadian Kyoko. Tiba-tiba Tajima mengetuk pintu karena ingin memberikan buku kepada Kyoko. Ternyata yang menemui Tajima adalah Naomi, dan tentu saja sifatnya pun berbeda jauh. Lantas Naomi membentak Tajima, dan ia pun tidak mengenali Tajima, dan Tajima pun heran kenapa Kyoko sangat berbeda seperti itu. Kyoko yang memiliki kepribadian ganda sering melakukan kegiatan seks dengan dirinya sendiri. Memang seperti Kyoko melakukan kegiatan lesbian berdua, tapi sebenarnya dia melakukannya sendirian. Tiba-tiba kita melihat dari belakang ada seorang wanita lain yang tiba-tiba muncul. Di keesokan harinya ketika Tajima hendak membuang sampah, tiba-tiba ia melihat bukunya yang diberikan kepada Kyoko sudah berada di tempat sampah. Dan ia pun sangat marah kepada Kyoko. Kyoko tidak mengetahui apa-apa, karena semalam jiwa Naomi lah yang menemui Tajima dan membuang buku Tajima. Sehingga cerita, Kyoko yang sedang bekerja tiba-tiba didatangi oleh seorang wanita tua yang sangat tidak sopan dan jahat. Ia menagih uang kepada Kyoko. Ia adalah ibu dari Kyoko. Ketika Kyoko akan pulang dan ganti baju, dia memikirkan hal yang baru saja terjadi. Tiba-tiba dari belakang Kyoko muncul Naomi, dan kejadian lesbian pun kembali terulang di ruangan itu. Seperti yang kita tahu, sebenarnya Kyoko melakukan kegiatan itu sendirian. Di luar, sang koki restoran sekaligus bos Kyoko mengintip dari luar dan mendengarkan desahan-desahan Kyoko. Setelah beberapa saat, Kyoko keluar dan ditanya, "Kamu di dalam bersama siapa?" Kyoko menjawab dia berbicara dengan temannya. Tapi setelah dicek di ruangan ganti tersebut tidak ada siapa-siapa. Lanjut saat sedang berjalan pulang, tiba-tiba ia tersenyum dan berbicara kepada dirinya sendiri. Lantas tiba-tiba muncul beberapa wanita dari belakang Kyoko, dan mereka semua adalah kepribadian milik Kyoko. Kyoko dengan kepribadian lemah lembut dan baik hati. Naomi dengan kepribadian yang selalu care dan menjadi teman dekat dari Kyoko. Lalu ada Yukari dengan kepribadian yang susah diatur dan nakal. Terakhir ada Haru dengan kepribadian seorang anak kecil. Mereka membicarakan koki restoran yang sedang mengintipnya, dan mereka pun tertawa terbahak-bahak. Singkat cerita, ketika Kyoko terbangun dari tidurnya, ia melihat coretan di tangannya yang bertuliskan pembunuh keji. Ia pun kaget dan bertanya-tanya siapa yang sudah menulis itu di tangannya. Ia berbicara kepada ketiga kepribadiannya, dan tidak ada satupun yang mengaku. Lantas Naomi pun menenangkan Kyoko dengan mengatakan mungkin saja Yukari yang sedang iseng menulisnya di tangan Kyoko. Scene berpindah ketika Kyoko mengunjungi ibunya, karena akan memberikan uang tagihan ibunya tempo hari. Ibu Kyoko yang terus meminta uang kepada anaknya, dan tak jarang ia juga melakukan kekerasan kepada Kyoko. Lalu muncullah seorang lelaki dari kamar mandi. Dia adalah pacar dari ibu Kyoko,
Ia seorang yang mata keranjang. Tidak hanya mata keranjang, lelaki itu juga meminta uang dari ibu Kyoko. Kyoko yang melihat ibunya sedang bermesraan dengan lelaki itu hanya bisa diam dan menundukkan kepala. Namun pada saat ibunya mendapatkan telepon, setelah kembali, ibu Kyoko melihat pacarnya sedang bermesraan dengan Kyoko. Tentu saja itu bukan kepribadian Kyoko. Lantas ibunya bertanya, "Kamu siapa?" Lalu dia membentak ibunya dan ternyata itu adalah Yukari. Dari pertanyaan ibunya, ternyata ibunya sudah mengetahui sejak dulu tentang penyakit dari Kyoko. Singkat cerita, saat malam mereka semua berkumpul bersama dan berbicara satu sama lain. Yukari yang dimarahi oleh Naomi karena seenaknya bertukar tempat dengan Kyoko, Yukari menjawab, "Kalian semua terlalu lemah dalam memperlakukan nenek tua itu." Kemudian di tengah malam kita melihat Naomi dan Kyoko tertidur pulas. Dan Kyoko yang sudah menjadi Yukari pergi keluar dengan berdandan seksi dan dia pun menemui pacar ibunya dan mereka melakukan hubungan badan. Lelaki itu menyebut nama Kyoko dan Kyoko menjawab ini bukan Kyoko tapi Yukari. Singkatnya setelah klimaks di sana tiba-tiba Kyoko tertunduk lemas dan di sana tatapan Yukari atau Kyoko menjadi seperti sangat kejam. Esok paginya saat Kyoko terbangun dari tempat tidurnya dan masih menggunakan baju yang dipakai Yukari, ia terbangun karena suara ibunya yang mencari-cari mana pacarnya. Dan ibunya pun mencium aroma pacarnya menempel pada tubuh Kyoko. Kyoko yang tidak tahu apa-apa lantas dipukuli ibunya sampai memar. Tiba-tiba Tajima datang menolong Kyoko dan mereka pun berbicara tentang masalah mereka. Kyoko pun bertanya, apa ada seorang lelaki yang tulus mencintai dirinya? Tajima pun mencium Kyoko dan Kyoko pun lari ke kamarnya dan diikuti Tajima. Namun mengejutkan, setelah Tajima membuka pintu, tiba-tiba yang terlihat adalah seorang anak yang sedang menggambar. Dia adalah kepribadian anak-anak bernama Haru. Ia berkata, "Jangan dekati Kyoko, kalau tidak kau akan celaka." Dan di sini Tajima sudah benar-benar menyadari bahwa Kyoko mempunyai beberapa kepribadian. Singkat cerita, Kyoko yang sudah dekat dengan Tajima menjadi masalah bagi kepribadian lainnya. Mereka menyuruh Kyoko untuk menjauhi lelaki tersebut, kalau tidak ingin celaka. Karena pacar ibunya pun ditemukan mati secara mengenaskan di gang sebuah gedung dengan dugaan terbunuh. Dan naasnya kejadian itu dilihat secara langsung oleh bos Kyoko. Ketika Kyoko sedang berada di taman, ia merasa ada sesuatu yang jahat di dalam dirinya. Ternyata kepribadian Kyoko tidak hanya 4, tetapi ada 5. Kepribadian yang kelima inilah yang selalu membunuh orang yang dekat dengan Kyoko. Bahkan keempat kepribadian yang lain pun tidak berdaya melawannya. Lantas pada suatu malam ia menemui ibunya dan membunuh ibunya dengan keji. Cipratan darah pun mengenai tubuh Kyoko. Kemudian Kyoko tersadar di rumahnya dengan bercak darah yang ada pada dirinya. Dan ia pun mendapati kabar bahwa ibunya telah meninggal. Ia merasa bahwa dirinya lah yang telah membunuh ibunya dengan bukti noda darah yang ada di badannya. Kyoko yang depresi berat ingin mengakhiri hidupnya dengan pisau di kamar mandi. Namun kejadian itu dihentikan oleh Tajima yang datang ke rumahnya dan berbicara dengannya. Singkat cerita mereka sudah saling tertarik. Mereka pun melakukan hubungan badan yang melibatkan seluruh kepribadian milik Kyoko. Namun ketika Kyoko mencapai klimaks, maka tubuhnya diambil alih oleh sisi jahatnya. Dan Tajima pun dibunuh dengan cara cekik ramai-ramai dan mati. Akhir cerita, Kyoko membaca halaman terakhir dari buku yang Tajima berikan tentang seorang yang telah membunuh kekasihnya dengan cinta. Lalu sirine polisi pun mulai terdengar dari kejauhan dan film pun selesai. Oke, sehat-sehat semua. Jangan lupa makan, jangan lupa subrek dan loncengnya. Sampai jumpa di next video.